Ada tambahan lagi, sukma. Jadi ketika saya katakan dukun yang dimasukkan ke tubuh, dalam komentar mengatakan semua sukmanya yang dibunuh. Jadi sahabat, ketika kita hidup ini, seluruh esensi apapun dalam diri kita itu adalah keterkaitan dan keterikatan. Tidak ada salah satu yang bisa dibuang, ya. Atau sukmanya dibunuh katanya, itu tidak ada itu. Kalaupun ada adalah kemampuan ilmu orang itu kita lunturkan, itu memang ada. Tapi sukma tidak. Nah, kalau dia sebut menghancurkan kemampuannya, ya bagus. Jangan sukmanya yang dibunuh-bunuh, tidak ada. Selagi manusia itu hidup utuh, dia beserta dengan sukmanya. Walaupun dalam komentar disebut, bang, kamu nggak tahu kan roh tuh ada lagi terbagi ini. Iya, paham saya. Dari dulu saya mengajarkan itu. Dan saya tidak perlu membahas itu. Saya harus membahas secara sederhana agar setiap orang bisa menangkap apapun yang saya beritahu ini. Jadi tidak perlu terlalu teoritis. Ya, tidak perlu saya menerangkan sukma itu ini, roh itu ini, ada idopi segala macam-macam, ini tidak perlu. Yang perlu tauhid kita, akidah kita. Baik sahabat, sudah azan asar, cukup sampai sekian. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Sahabat, sekarang kita membahas pola-pola pengobatan Ibu Ningsih Tinampi, ya. Sahabat, dari video-video saya sebelumnya begitu banyak komentar, tanggapan, dan ini ada beberapa slide-nya dari komentar saya perlihatkan, silakan dibaca. Sahabat, dari awal video saya tidak pernah menyalahkan cara pengobatannya. Bahkan saya mengatakan memang begitu. Jadi begini, bagi kita seorang ahli pengobatan, kita mesti memahami belief atau keyakinan yang tersimpan di dalam dada orang. Nah, jadi kalau kita memahami, maka kita akan mudah melakukan penyembuhan. Karena dengan menyamakan belief atau keyakinan yang ada pada dirinya, itu artinya kita telah membuat dia yakin. Karena di dalam batinnya dia sepakat. Ternyata apa yang saya rasakan betul menurut pandangan si pengobatan. Jadi begitu. Sahabat, saya sudah beberapa kali melakukan uji coba. Maksud uji cobanya begini. Demi membersihkan tauhid untuk kecerdasan umat, saya sering melakukan uji coba. Jadi begini. Ketika ada orang berobat, pasien berobat, dan di saat dia datang, lalu dia bercerita bahwasanya dia kena santet atau dia kena sihir dan segala macam hal-hal yang berbau itu. Nah, di saat seperti itu, seharusnya kita sebagai ahli pengobatan dengan tujuan penyembuhan, kita jangan membantah, kita ikutin saja. Lalu kita ikutin apa itu keyakinannya, kita perdalam. Artinya kita perdalam kepercayaannya itu dengan mengungkit-ungkit apa yang terasa pada dirinya. Setelah kita ungkit, lalu kita jadikan dia itu tren, ya, kita jadikan dia tren atau seperti orang kesurupan. Kalau dia berasa kena santet, ya kita pertajam itu. Baru nanti kita lakukan perawatan pengobatan dengan cara kita, ya tentu dengan cara-cara yang tidak lazim juga, yang membuat pasien kita yakin. Nah, memang seharusnya seperti itu. Lalu, demi untuk membersihkan tauhid dan demi untuk mencerdaskan masyarakat, akhirnya saya coba pola jujur. Jadi pola jujurnya begini, ketika ada pasien datang yang dia bercerita bahwa dia kena sihir, kena santet dan segala macam, dia juga mengatakan ciri-cirinya, jam-jamnya, lalu saya periksa, ternyata penyakitnya wajar-wajar saja. Bahkan lebih jelasnya penyakitnya karena beban pikirannya, karena kepercayaannya tadi, karena keyakinannya tadi bahwa dia kena santet sama orang.
Lalu saya katakan, Bapak atau Ibu, ini penyakit wajar. Nah, ketika kita mengatakan ini penyakit wajar, di dalam dirinya, di dalam batinnya, dia seakan-akan tidak menerima dan bahkan menganggap kita, wah ini yang mengobatinya ilmunya nggak tinggi, masa dia tidak bisa melihat. Jadi seperti itu, ketika sudah terjadi hal demikian, maka penyembuhan kita akan sulit. Nah, itu sebabnya selalu saya katakan cara pengobatannya benar, tapi untuk konsumsi umum ada hal-hal yang perlu kita perlihatkan dan tidak. Nah, Ibu Ningsih saya lihat dia itu melakukan itu dengan mengalir saja, itu bagus itu. Mengalir mungkin pemahamannya juga begitu, tapi justru itu menguntungkan memang untuk pasiennya sehingga pasiennya sembuh dan juga menguntungkan buat Ibu Ningsih. Setelah uji coba seperti itu, makanya ketika kita melakukan perawatan di mana saja atau kepada siapa saja, ketika kita periksa ternyata tidak ada hal-hal mistis di tubuhnya, tapi dia bercerita bahwa dia percaya sekali dia kena santet, maka cara yang terbaik adalah kita ikutin saja maunya. Tapi jangan ikuti keseluruhan maunya. Karena biasanya begini, ketika orang merasa dia disantet, dia pasti maunya banyak. Maunya adalah orang yang menyantetnya bagaimana cilaka juga atau dibunuh saja. Dan kenapa efektif pengobatan-pengobatan Ibu Ningsih ini? Karena di sana dia peragakan, dia membunuh orang yang katanya membunuh dukunnya, membunuh orang yang nyantetnya. Padahal itu tidak seperti itu. Nah, kenapa juga orang itu kesurupan dan mengatakan hal-hal seperti itu? Karena memang telah didorong ke keyakinan yang sudah ada itu, dipancing akhirnya keluar. Jadi kita ini ketika dipancing suatu hal yang kita yakini dengan cara yang pintar, ya, bagi kami ada di pengobatan paham itu akan membuat orang itu menjadi seperti itu, seperti orang kesurupan lah atau apa, dan dia akan bercerita karena itu memang di batinnya itu sendiri tersimpan suatu masalah yang ingin mencari jalan keluar, dan itulah keluarnya. Ya, di batinnya ada permasalahan bahwa dia katanya disantet dan itu ingin mencari jalan keluar. Nah, itulah keluar ke permukaan. Jadi ini ujian terberat bagi kita ahli pengobatan. Ujian beratnya apa? Kita ingin mulai sedikit-sedikit merubah mindset orang itu atau tidak. Karena bagaimanapun tanggung jawab besar kita adalah memperbaiki akidah orang. Ya, yang saya lakukan adalah begini. Oke, kamu ingin sembuh? Oke, sekarang penyakitmu saya obati dan saya sembuhkan. Satu syaratnya, kamu jangan bertanya siapa yang menyantet kamu, siapa yang mengguna-guna kamu. Ya, yang jelas, kamu saya obatin dan sekarang sembuh. Dan jika orang itu berniat lagi sekuat apapun, santetnya tidak akan mempan karena tubuhmu juga langsung saya pagari. Ya, saya pagarin dengan berdoa kepada Allah. Jadi seperti itu sahabat. Walau ini kemanjurannya memang agak sedikit kurang karena pada dasarnya orang yang merasa dirinya disantet itu dia baru akan sembuh total, merasa puas ketika kita mengatakan membunuh dukun santetnya. Ya, itu sangat efektif memang kita membunuh dukun santetnya. Tapi memang harus kita lakukan. Ya, seperti saya ini contoh video saya, nanti wajah orangnya saya burami. Rubek Joma nggak boleh tanya apa-apa maksudnya apa penyebabnya atau karena siapa atau apa-apa, ngerti ya? Ngerti yang patang. Sudah tuh ikhlaskan tugas membuang kesadu emak dan tando tugas itu selesai, tando seluruh penyakit, bahkan penyakit fisik yang lain yang bukan karena hal-hal lain pun dikulas dulu sekalian, kan bisa jadi penyakit yang lain. Nah, itu tando bekoka mak kirim ke kaki, jadi mak mudah menyapu keseluruhannya. Ambo pindahkan ke kaki kiri sehingga kaki kiri kini lumpuh. Dibuang kayak kaki kanan pasti bisa. Kaki kiri sih nggak bisa kayak baraku bisa kayak. Iya mak. Jadi makanya penyakit sangat mudahnya penyakit itu. Kalau berubah dukun ke mama begini begitu begini itu, kalau di mak tuh langsung mak kumpuan, langsung mak lumpuhan gitu. Penyakit itu mak pindahan langsung ke ujung bumi, kaki ujung bumi kok. Jadi mudah ngeluarnya karena jauh itu tidak berpayah. Jadi bisa dibantu tuh tangan itu. Kalian kayak sebarangnya ke mangkek bersosok sampai tenaga tidak bisa. Nah, mudah. Ya Allah, atas kuasa-Mu, atas izin-Mu, semua segala yang dirati, semua segala penyakit, baik zahir maupun batin, baik besar maupun kecil, baik rajanya penyakit, apalagi penyakit biasa saja.
sekarang semua kelemahan-kelemahan yang ada pada diri Pandi sudah kulumpuhkan dan sudah dilemahkan. Tinggal saatnya saya mencabut. Itu lagi sakti dong. Dan ini memang sudah kemana-mana berobatnya. Dan saya lihat ada, ya, tapi tidak seberapa lah diperparah karena dia pergi ke dukun-dukun sebelumnya. Akhirnya saya obatin secara spontan. Cuma saya katakan pada dia, kamu jangan banyak tanya, kamu mau sembuh. Ya, dan kamu jangan tanya siapa yang menyantet kamu atau apapun, yang jelas kamu saya obatin langsung saya pagarin dirimu. Jadi seperti itu. Karena memang kita kalau ingin pengobatan kita terkenal cepat, tidak memikirkan hak masyarakat banyak, tidak memikirkan bagaimana iman orang terpesong atau tidak, itu memang kita akan cepat besar. Itu yang banyak dilakukan oleh ahli-ahli pengobatan. Itu sebabnya ahli-ahli pengobatan itu banyak dia liput TV ini memperlihatkan hal-hal seperti itu. Dan saya ketika ada kejadian seperti itu mengobatin, tiba-tiba orangnya kesurupan segala macam, itu tidak akan saya upload atau saya berikan untuk konsumsi umum. Ketika memang direkam, itu hanya untuk kalangan saya pribadi dengan murid-murid saya, untuk memberi pengertian sama dia begini, dan saya bahas kenapa ini terjadi, kenapa ini dia sembuh, kenapa begini. Jadi seperti itu. Oke sahabat, ada lagi yang mengatakan bagi Allah tidak sulit. Itu semua kita setuju, bagi Allah apapun tidak sulit. Tapi Allah memberi aturan-aturan kepada diri kita, bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa malaikat. Jadi kita diberi aturan-aturan, batasan-batasan. Dan itu 100% seperti apa batasannya, seperti aturan itu tidak bisa keluar dari situ. Karena Allah itu zat yang maha adil. Mari kita ingat pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu wali Allah. Nah, ketika beliau berkhalwat, tiba-tiba datang cahaya yang sangat megah. Lalu cahaya tersebut berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sayalah Tuhanmu, dan sekarang saya halalkan apa-apa yang selama ini haram kepadamu. Nah, di saat seperti itu Syekh Abdul Qadir selamat. Kenapa selamat? Coba kalau orang-orang macam kita melihat cahaya yang masuk ke tubuh kita saja, kita sudah bangga menganggap, oh ini kebolehan, oh ini mukjizat, oh ini. Tapi jika tauhid berdiri di diri kita, kita tidak akan mudah terpesongkan oleh hal-hal seperti itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu? Karena ketika cahaya itu berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sayalah Tuhanmu, dan sekarang saya halalkan apa-apa yang selama ini haram kepadamu. Langsung dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hai setan laknat, hai iblis laknat, enyah engkau dari hadapanku. Sehingga akhirnya iblis itu salut dan bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu selamat dari tipuan saya? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, bagi Allah, kalau telah menentukan hukum-hukumnya, itu tidak dirubah lagi. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Jadi tidak ada yang haram dihalalkan. Dan ada hal-hal yang darurat itu berbeda. Di sini kan si iblis itu berbicara universal. Saya halalkan apa-apa yang selama ini haram. Jadi apa saja yang haram dihalalkan. Itu berbeda. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Dan ada di saat darurat, sesuatu yang haram bisa halal. Tapi bukan untuk umum seperti yang dikatakan iblis itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani selamat dengan hal itu. Nah, coba lihat kalang-kalang para pengobatan, ceritanya. Dia bilang, saya ilmu dapat dari cahaya datang, dari ini, dari mimpi, dari segala macam. Dan diceritakanlah ke murid-muridnya ceritakan lagi, begini. Dan akhirnya orang percaya begini. Sudah dibuatlah hal-hal itu semakin diperdalam kepercayaan orang. Dan itu memang efektif buat menyembuhkan. Di komentar juga ada yang berkatakan, bang, tambah lagi pengetahuanmu. Ya, saya selalu belajar. Tapi demi tauhid, demi mensucikan, membersihkan akidah yang terpesong yang dipercaya oleh masyarakat kita, itu harus. Kalau bukan kita ini siapa lagi? Jadi harus. Jangan hanya karena kita jadi kesohor apa-apa, lalu kita sengaja berbuat seperti itu. Ya, kesohor, ya alhamdulillah, tapi jangan kesohor kita itu terbentuk oleh hal-hal yang akhirnya akan menyesatkan orang. Nah, sahabat, jadi ingat,
Saya setuju sekali dengan pola-pola dan cara pengobatan Ibu Ningsih. Jadi dari video pertama saya tidak ada pernah saya membantah. Tapi saya wajib memberitahu bahwa sesuatu yang dibuat-buat dan dilihat oleh masyarakat ramai dan diyakini oleh masyarakat ramai seperti itu juga, itu jangan ya. Dan itu sebabnya boleh dalam pengobatan itu hal-hal seperti itu terjadi, tapi jangan dikonsumsi untuk masyarakat umum diupload. Jadi sebenarnya yang saya kritisi itu saja. Dan kedua dan awal pertama kenapa saya membuat video tentang Ibu Ningsih itu bukan untuk membahas Ibu Ningsihnya, tapi karena ada orang yang kurang ajar komentar di video saya, yang dia mengadu saya, bahkan dia bilang saya dukun santet, silakan mengadu ilmu di sana, banyak dukun santet yang sudah mati katanya. Jadi seperti itu. Oke sahabat, semoga video saya ini bermanfaat. Ada tambahan lagi, sukma. Jadi ketika saya katakan dukun yang dimasukkan ke tubuh, dalam komentar mengatakan semua sukmanya yang dibunuh. Jadi sahabat, ketika kita hidup ini, seluruh esensi apapun dalam diri kita itu adalah keterkaitan dan keterikatan. Tidak ada salah satu yang bisa dibuang, ya. Atau sukma aja dibunuh katanya, itu tidak ada itu. Kalaupun ada adalah kemampuan ilmu orang itu kita lunturkan, itu memang ada. Tapi sukma tidak. Nah, kalau dia sebut menghancurkan kemampuannya, ya bagus. Jangan sukmanya yang dibunuh-bunuh, tidak ada. Selagi manusia itu hidup utuh, dia berserta dengan sukmanya. Walaupun dalam komentar disebut, bang, kamu nggak tahu kan roh tuh ada lagi terbagi ini. Iya, paham saya. Dari dulu saya mengajarkan itu. Dan saya tidak perlu membahas itu. Saya harus membahas secara sederhana agar setiap orang bisa menangkap apapun yang saya beritahu ini. Jadi tidak perlu terlalu teoritis. Ya, tidak perlu saya menerangkan sukma itu ini, roh itu ini, ada idofi segala macam-macam, ini tidak perlu. Yang perlu tauhid kita, akidah kita. Baik sahabat, sudah azan asar, cukup sampai sekian video ini. Nanti kita sambung lagi, kita lihat animo masyarakat, atau kita lihat komentar-komentar yang tertarik lagi untuk membahas ini, akan saya bahas selalu. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan kita semua di sini, sukses bagi bangsa kita, bagi rakyat Indonesia, bagi negara Indonesia, sukses buat kita semua. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.